Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita hari ini berjudul Menang atas Krisis Masa Depan. Lukas pasal 5 ayat 1-11. Kita akan belajar bagaimana Yesus Kristus mengubah kegagalan Simon Petrus menjadi keberhasilan yang luar biasa. Bagaimana Simon Petrus yang mengalami keterpurukan di dalam usahanya, sepertinya yang dia kerjakan semalam-malaman itu sia-sia, sebab dia sudah menebarkan jala sepanjang malam, tidak ada satu ekor ikan pun yang dia dapat. Tetapi ketika Yesus datang, maka keadaannya berubah. Simon mulai mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana mengalami kemenangan atas krisis masa depan seperti Simon Petrus? Yang pertama, pastikan Yesus hadir di dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Simon Petrus mengalami kegagalan, walaupun dia pengalaman, walaupun dia orang yang pandai, dia orang yang profesional, tapi ternyata dia bisa mengalami kegagalan karena dia menjalaninya dengan kekuatan sendiri, dengan kesanggupan sendiri. Tetapi pagi hari itu Yesus hadir dalam kehidupan Simon Petrus. Kita harus pastikan bahwa hidup kita selalu ada kehadiran Yesus. Kita jalani semua aktivitas pekerjaan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang memimpin, yang berdaulat atas kehidupan kita. Yang kedua, Yesus tidak sekedar hadir dan menonton kita alami kegagalan. Yesus tidak sekedar melihat bagaimana kita bekerja. Yesus ingin masuk dalam hidup kita, memimpin dan memberkati hidup kita. Maka Yesus kemudian meminjam perahu Simon Petrus. Dia naik di atas perahu dan mulai mengajar banyak orang tentang nilai-nilai kerajaan Allah, tentang kebenaran ilahi. Saudara-saudara, kalau ingin meraih masa depan yang indah sesuai rencana Tuhan, pastikan bahwa hidupmu dituntun oleh firman Tuhan. Saudara memiliki hikmat yang dari Tuhan. Saudara harus membuka hati terhadap pengajaran firman Tuhan. Saudara harus selalu punya rasa haus dan lapar terhadap firman Tuhan. Yang ketiga, Simon Petrus taat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus kemudian menyuruh Simon Petrus untuk menolak perahunya, masuk lebih dalam lagi. Simon Petrus berkata, sudah sepanjang malam aku lakukan itu, tetapi tidak ada satu ekor ikan pun yang aku raih. Tetapi karena engkau yang memerintahkannya, maka aku akan melakukannya juga. Saudara-saudara, ketaatan itu menghasilkan berkat Tuhan. Kalau saudara ingin menang atas masa depanmu, saudara ingin keluar dari krisis hidup dan saudara bisa mulai meraih masa depan yang terbaik, saudara harus terbiasa untuk mentaati firman Tuhan. Jangan hanya dijadikan pengetahuan, jangan hanya saudara senang mendengar firman Tuhan, senang membaca Alkitab, tetapi malas melakukan. Setiap firman Tuhan, setiap perintah Tuhan, kita harus melakukannya dengan baik. Orang-orang hebat, orang-orang besar, tokoh-tokoh iman yang dicatat di Alkitab, semuanya menunjukkan karakter yang sama, yaitu taat. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mungkin itu tidak masuk akal, mungkin itu tidak sesuai dengan pengalaman saudara selama ini. Tetapi ketika saudara mendengar firman Tuhan dan saudara diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, taati segera. Ketika Simon Petrus mentaati, dia menebarkan jalannya. Yang terjadi apa? Sebuah keajaiban, sebuah mujizat terjadi. Jalannya penuh dengan ikan, bahkan hampir koyak sampai mau tenggelam perahunya. Maka dia panggil teman-temannya supaya membantu untuk bisa mengambil ikan-ikan itu. Saudara-saudara, lihat bagaimana proses bekerja kuasa Tuhan, anugerah Tuhan. Ketika Yesus hadir, Yesus mengajar, dan Yesus memberi perintah kepadamu, engkau mentaatinya. Di situ kuasa Tuhan bekerja, ada keajaiban, ada mujizat. Akhirnya Simon Petrus hidupnya berubah dalam kekaguman, di dalam ucapan syukur yang luar biasa atas keberhasilan yang dia miliki. Tuhan kemudian memberi satu visi tentang masa depannya. Simon Petrus, mulai hari ini engkau tidak hanya menjadi penjala ikan, tetapi engkau menjala manusia.
Saudara-saudara, masa depan yang mempermuliakan Tuhan, masa depan yang indah untuk mengenapi rencana Tuhan, itu masa depan yang Tuhan rancangkan bagi kita semua. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.